Bagaimana jika di sekitar tempat tinggal kita banyak melakukan bid'ah? Apa sebaiknya pindah di tempat lain? Tergantung dilihat teman-teman. Kalau bid'ahnya bid'ah mungkarah, bid'ah yang betul-betul bisa merusak sudah, seperti orang minta-minta ke kuburan, sudah bergabung antara bid'ah sama syirik, ya. Atau memang dasarnya di situ orang-orang yang fanatisme, walaupun datang kepadanya hujjah, datang kepadanya dalil-dalil, tetap tidak mau dengar, nah itu lain. Nah itu berarti sudah lebih baik kita pindah. Tapi kalau hanya sekedar simpatisan atau orang karena tidak mengerti, jangan pindah, dakwahin mereka, gitu kan? Dakwahin mereka. Jadi bagaimana kita menyampaikan kepada mereka kebaikan-kebaikan, kecuali sekali lagi, kalau kita sudah ingatkan dan ternyata tidak bisa, gitu kan, baru kita pindah. Karena kita nggak boleh bertahan di satu tempat. Antum memberikan nasihat kepada orang dengan cara, misalnya ada orang lagi nonton film tidak benar nih, film porno lagi nonton, mana lebih efektif? Kita lewat menasihatin, ikhwani, saudaraku, ini nggak boleh loh, ya, ini haram dalam agama. Jadi lebih baik bertakwa kepada Allah. Lalu kita pergi, atau kita duduk dulu nonton sama-sama baru kita nasihatin. Hah? Ini yang ketawa tahu diri kali ya. Tentu saja kita lewat nasihatin. Kalau kita sudah nasihatin tidak mau dengar, tinggalkan, gitu kan. Jangan bilang nanti gampang saya nasihatin, saya duduk sama-sama. Nanti kalaupun kita nasihatin tidak efektif, kita juga dapat dosa dan mereka akan bilang, tadi juga dia ikut nonton tuh. Jadi kalau emang kita sudah lihat tidak bisa, ya jangan, tinggalkan. Lebih baik kita pindah. Dan alhamdulillah banyak tempat yang bisa ditinggali dengan baik. Dan saya sekaligus mengajak teman-teman sekalian, bagi yang punya kelebihan rezeki, mereka bergerak di properti, buatlah perumahan-perumahan sunnah, perumahan-perumahan yang islami, gitu kan. Buat komplek-komplek perumahan yang mudah dijangkau dengan cicilan tanpa bunga, mudahkan kesempatan mendapatkan dunia dan mendapatkan pahala. Apalagi di zaman sekarang ini sudah mulai ya hidup kembali suasana mempelajari agama. Jadi saya sarankan seperti itu. Apakah meninggalkan daerah atau pemukiman atau komplek perumahan yang mayoritas non muslim dan tidak ada tempat ibadah menuju ke pemukiman muslim yang dekat dengan masjid bisa disebut hijrah dan dapatkan pahala hijrah? Kalau antara kota dengan kota, maka dikatakan hijrah. Tapi kalau dari satu komplek perumahan ke tempat yang lain, tidak dimasuk dalam kategori hijrah secara khusus ya. Karena hijrah itu memang pindah dari wilayah kafir ke wilayah muslim, tapi disebutkan seperti kasus Mekah dan Madinah. Karena ayat hijrah turun tentang kasus dari Mekah ke Madinah. Berarti antara kota, ya, Allahu a'lam. Semoga Allah menjaga ustaz dan keluarga. Amin. Jazakallah khair. Semoga sama-sama insyaallah. Bagaimana kondisi para sahabat seperti Suhaib dan yang lain di akhirat sedangkan mereka bukan termasuk 10 sahabat dijamin masuk surga? Dan kenapa tidak termasuk 10 sahabat yang masuk surga? Satu lagi ustaz, anak kedua saya insyaallah mau lahir, bagaimana cara mengubur ari-arinya? Baik. Tentu saja ya, tidak semua sahabat dapat jaminan surga. Jaminan surga itu artinya ini udah pasti ahli surga nih. Suhaib tidak ada riwayat yang menjelaskan masalah dan banyak. Bilal pun tidak ada hadis sharih menyebutkan masalah itu. Salman Al-Farisi, banyak sahabat-sahabat yang, tapi mereka punya fadilah dari sisi yang lain, Jadi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan itu berarti mereka tidak akan masuk surga. Tidak. Kita harus tahu semua yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, beriman, beramal saleh, masuk surga. Kafir atau maksiat masuk neraka, ini mutlak ya. Ada jaminan masuk surga atau tidak? Kita akan masuk surga kalau sudah jelas mengikuti syaratnya. Seorang muslim wajib baginya kata ulama meyakini kalau dia sudah menjalankan semua apa yang diperintahkan Allah, misal sholat, sudah wudu, sudah tutup aurat, sudah hadap kiblat, sudah masuk waktu, bacaan dan gerakannya sudah benar, gitu kan? Itu dia akan terima hasilnya, pasti, nggak mungkin tidak. Dan pasti itu nanti akan menjadikan derajatnya di surga, kecuali memang dia dasarnya tidak memenuhi syarat-syaratnya. Seperti kita masuk mendaftar di satu kantor, semua sudah kita penuhin, maka kita diterima. Itu biasa terjadi, seperti itulah. Tidak ada jaminan pun masuk surga. Artinya hadis yang jelas menyebutkan, tapi bukan berarti mereka tidak dapat jaminan surga. Karena ada satu kata kunci untuk semua muslim, semua yang patuh pasti dapat masuk surga, dan semua yang bermaksiat akan dihukum atau kufur akan masuk ke dalam api neraka. Kalau masalah kubur ari-ari, kubur bagaimana saja, tidak ada masalah. Tidak perlu kendi khusus, tidak perlu bacaan khusus, tidak ada masalah. Ambil, kalau dikasih dikresek oleh rumah sakit, ambil antum kubur biasa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini khurafat yang banyak ya, kedustaan yang seperti misalnya itu saudaranya anak. Gimana caranya dikatakan ari-ari saudara anak? Baca dong gitu. Itu jelas hasil cuma untuk transportasinya makanan dan minuman ke bayi, hanya itu, nggak ada hubungannya karena sudah bayi sudah lahir sudah nggak berfungsi, nggak ada sesuatu yang istimewa gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang khusus di situ, maka cukup dibuang biasa saja gitu kan. Bahkan sebagian ulama pernah waktu ditanyakan tentang masalah ini, mereka mengatakan tidak dikubur pun tidak ada masalah, dibuang di tempat yang aman sudah selesai gitu kan.
Ada yang tersebar berita di Indonesia, nanti kalau dimakan kucing nanti jadi jahat lah, nanti jadi beginilah, macam-macam khurafat. Ini tidak ada. Harus belajar yang benar supaya tidak ada keyakinan yang ngawur deh. Bagaimana jika kita jihad? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika kita jihad mati syahid? Lalu mati syahid sedangkan masih ada atau memiliki utang, apakah Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa hutang tersebut karena besarnya fadilah mati syahid itu sendiri? Tentu saja dalam hadis sudah dijelaskan masalah itu ya. Orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali ya, hutangnya. Jadi harus dibayar utang itu, tidak bisa tidak. Makanya teman-teman kalau punya utang, ada hadis mulia begini, renungi baik-baik ya. Kata Nabi SAW, siapapun laki-laki di sini menjanji-janjikan seorang wanita dengan janji yang palsu agar menghalalkan kemaluannya. Misal, kalau nikah sama saya nanti saya akan belikan rumah, saya akan berikan mobil, saya akan begini, saya akan begitu. Dan dia tahu dirinya dusta. Bahkan dalam hadis sampai dia bersumpah atas nama Allah, gitu kan? Dan Allah tahu dia dusta dan pernikahan terjadi. Akhirnya si perempuan nuntut, itu dulu ditolak sama dia, dialihkan dan seterusnya, dia dusta, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Dia dianggap pezina si laki-laki tadi. Jadi tidak boleh. Sama perempuan di sini dibalik, kalau dia mengatakan kalau nanti kamu nikah sama saya akan pakai jilbab, saya akan ibadah, saya akan begini, janji-janji palsu semua. Ternyata itu dusta, setelah nikah tidak dilakukan, maka bertemu dengan Allah sebagai pendusta. Kata Nabi SAW, dan siapapun yang utang, ini bahasan kita masalah utang, siapapun yang utang, kemudian dia sengaja mengiming-imingkan pemilik piutang agar memberikan uangnya, sehingga terhalalkan uangnya dengan dusta, saya pasti akan bayar, saya akan begini, kalau tidak percaya begini, dia coba meyakinkan, dan itu dusta, dia tahu dia dusta dan Allah tahu dia dusta, dia akan bertemu dengan Allah hari kiamat dalam kondisi mencuri, dianggap pencuri, gitu kan? Walaupun dia berhasil lari, dianggap pencuri. Artinya teman-teman sekalian berhubungan dengan masalah utang ini, lakukanlah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapapun yang berutang niat membayarnya, Allah mudahkan dia akan membayarnya. Siapapun yang niat berutang tidak mau membayarnya, Allah akan persulit bagi dia. Makanya seseorang dari kita kalau utang darurat sekali, betul-betul darurat baru utang. Kalau enggak coba berusaha dulu, ikhtiar. Dan utang harus komitmen. Jangan pada saat kita memohon merengek-rengek, begitu kita ditagih seakan-akan orang itu kesian yang bermasalah. Pemilik uang sampai datang, nagih-nagih, minta-minta tolong. Ini kemudian dia pergi. Ini zalim betul ini. Sudah ngambil haknya orang, sudah berbuat zalim ya, kemudian mencuri, apalah segala macam dosa bertumpuk di situ. Jadi mestinya jangan seperti itu. Dan saran saya kalau punya utang ditulis sebagai wasiat supaya bisa dibantu oleh ahli waris. Karena orang mati syahid pun tidak diampuni, tidak diampuni utangnya, yang diampuni semua dosa yang lain. Apa boleh kita menunjukkan kemampuan, kekuatan atau kekayaan kepada orang-orang kafir maupun ahli bidah dengan tujuan syiar? Seperti apa dulu? Pernah soalnya sahabat Nabi namanya Abu Dujana radhiyallahu anhu. Nanti akan kita bahas tentang kisah beliau. Di perang Badr, beliau sempat mengambil pedang yang diberikan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW pernah mengangkat pedang, gitu kan? Nabi SAW orang yang sangat lembut dengan orang-orang kafir, tapi di kancah peperangan berbeda. Sudah kancah peperangan sudah lain ceritanya. Maka Nabi SAW mengambil pedang lalu berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Lalu kemudian Hamzah radhiyallahu anhu berdiri. Paman Nabi SAW terkenal orang yang sangat kuat, sangat pemberani. Saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Lalu kemudian Nabi tawarkan kedua kali, Ali bin Abi Thalib mau ambil, ditarik. Yang ketiga pada saat dikasih juga ditawarkan sama Mikdad mau mengambil, Nabi SAW tarik. Lalu yang keempat kali Abu Dujana bertanya sebelum mengambilnya, ya Rasulullah. Abu Dujana orang pemberani, gitu kan? Apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau melawan musuhmu sampai bengkok, gitu kan? Lawan perang terus dengan musuhmu sampai kau menang, sampai pedang ini bengkok. Maka Abu Dujana mengatakan, saya akan memberikan ya Rasulullah. Diambillah pedang tersebut. Lalu Abu Dujana mengambilnya dengan bangga karena pedang itu dari Nabi SAW. Lalu beliau meletakkan di dadanya sambil membusungkan dada, lalu menggunakan imamah berwarna merah. Merah zaman dulu itu tanda perang, kau mati atau saya mati gitu. Dipakailah imamah merah, kemudian dipegang pedang tersebut di dadanya, lalu dia menggunakan kuda, lalu dia datang ke hadapan pasukan musuh, keliling sambil menunjukkan kesombongan gitu. Nabi SAW waktu lihat lalu berkata, sungguh perbuatan Abu Dujana ini, nama beliau Syammah radhiyallahu anhu, perbuatan Abu Dujana ini dimurkahi oleh Allah kecuali di tempat ini. Artinya di luar medan perang nggak boleh nih, tapi di sini boleh. Tunjukkan keberanian. Jadi jangan antum di sini ngambil pedang, pisau dapur lewat depan tetangga, gitu kan? Orang kafir nih, nah. Itu nggak boleh, nggak boleh gitu. Atau malah ambil mobil mewah lewat depannya orang kafir yang kebetulan tetangga orang miskin, sengaja cipratin air. Nah itu nggak boleh tentunya.
Nggak boleh. Dalam keadaan kita aman, tentram, tidak ada. Ingat, pasukan Islam pun kalau sudah masuk di satu lokasi teman-teman, tidak boleh lagi melanggar ayat Al-Quran. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam Islam. Nggak ada itu. Pasukan Islam sudah masuk menguasai satu lokasi. Antum bisa baca semua sejarah dari zaman Nabi SAW sampai pasukan Islam terakhir. Tidak mungkin kalau yang menjalankan sunnah Nabi kemudian mereka membunuh, memaksa kau harus syahadat atau kau mati. Nggak ada. Ini hanya terjadi nanti setelah Nabi Isa AS turun. Itu lain. Karena kata Nabi SAW, Isa akan membunuh Dajjal lalu kemudian kalian akan memerangi Yahudi, gitu kan? Sampai Yahudi kalau sembunyi di atas batu atau di bawah pohon, mereka akan berbicara mengatakan pohon dan batu itu akan bilang ini Yahudi Muslim, bunuhlah dia. Hai Muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Sampai kalian akan memerangi mereka. Dan Islam akan masuk pada saat itu ke semua pelosok muka bumi ini, baik dengan kemuliaan, memang dia terima karena mau, atau dengan kehinaan. Artinya kalau tidak akan dibunuh, hanya pada saat itu. Tapi sebelumnya tidak pernah sama sekali, karena memang waktu itu sudah harus merata Islam di seluruh dunia. Itu sudah perintah Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya tidak ada seperti itu. Jadi tidak ada paksaan. Ini konsep dasar dalam Islam. Jadi apalagi kalau menunjukkan kepada orang-orang non-muslim. Dan ada orang non-muslim, teman-teman sekalian, namanya ahli zimmah. Jadi orang kafir ada ahli zimmah, ada ahli harb. Ada orang kafir zimmi, kafir harbi. Orang kafir yang harbi, peperangan militer yang memang keluar ingin memerangi Islam itu boleh dibunuh, dan bunuhnya pun harus dengan santun. Artinya santun di sini kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qatla. Kalau kalian bunuh sewajarnya, tangkis-tangkisan, tusuk, mati, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak potong kuping, nggak potong telinga, nggak potong ini, coret-coret. Nih orang kafir kesempatan, nggak ada itu dalam Islam, gitu kan? Jadi cuma seperti itu. Tapi kalau kafir zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, tidak boleh. Kita malah disuruh bantu tetangga non muslim, orang tua non muslim, kerabat. Kita tetap bakti sama orang tua, tetap kita juga silaturahim dengan kerabat, tetap kita membantu tetangga non muslim, orang muslim kalau minta bantuan kita kasih, sakit bisa dijenguk, itu semua boleh dilakukan, gitu kan? Selama tidak berhubungan dengan masalah akidah mereka. Jadi di sini ada batasannya, menunjukkan keberanian itu dan kelebihan hanya dibelikan syiar di kancah peperangan. Selain daripada ini nggak boleh masuk dalam bab kesombongan, jadi tidak boleh. Sama dengan ahli bidah tadi ya, ini tidak boleh. Tidak ada sama sekali hubungannya. Apapun yang sedang terjadi dari kesalahan seseorang teman-teman, soroti kesalahannya, itu saja. Dan jangan kemana-mana nih. Tetangga kita masih dalam keadaan kafir, tapi dia baik menyapa, tidak pernah buat masalah. Ya berarti yang masalah cuma kekafirannya. Itu yang kita sorotin, kita dakwahi supaya jadi baik. Itu yang kita lakukan. Jangan lebih daripada itu. Gitu ya. Suami istri lagi ribut, maka dilihat substansial permasalahannya apa. Oh si perempuan ini kecewa si istri karena tidak sempat diantar oleh suaminya. Itu kan permasalahannya. Udah itu aja disorotin, perbaikin gitu kan. Si istri mengatakan tadi tidak sempat antar saya ya. Kapan kira-kira bisa? Suami mengatakan iya ya, saya minta maaf. Tapi insya Allah besok. Kan selesai, clear. Ini enggak. Kadang-kadang ada perempuan enggak, bukan disorotin permasalahannya. Tapi kamu nih enggak ini. Begitu ya orang tua mengajarkan ya. Dan kemana-mana. Sampai panjang ceritanya, akhirnya nggak bergaul 1 minggu, kan rugi sendiri, hilang pahala gitu. Jadi semestinya jangan nginapkan masalah dan sub masalah dibahas. Sama dengan juga suami begitu. Kadang-kadang mungkin istrinya nggak sempat masakin masakan favoritnya. Kamu udah masak ya? Belum. Ya udah besok masakin ya. Selesai, clear. Itu kan? Nggak usah dipermasalahkan ribut gara-gara itu. Kamu memang begini, mungkin kau tidak bisa masak ya. Kau tadi sibuk pegang HP ya. Oh wow, panjang ceritanya. Jadi nggak usah. Seperti itu. Sama halnya dengan menghadapi orang-orang umumnya. Setiap orang ada masalah dengan siapapun teman-teman, lihat sub masalahnya apa, perbaikin dan jangan kemana-mana, supaya clear di poin itu. Apa hikmah Rasul terakhir dipilih dari suku Arab dan mengapa Bani Israel begitu diistimewakan dengan diturunkannya begitu banyak Rasul dan di kalangan mereka? Tentu tidak bisa kita mengatakan ada keistimewaan suku Arab, tidak ada sama sekali. Bahkan orang Arab sendiri sebelum diutus Nabi SAW adalah orang yang paling bobrok. Itu disebutkan, kata Umar, kami dimuliakan dengan Islam karena kami dulu makan bangkai, kami dulu sembah berhala. Ya, perempuannya dulu orang-orang Quraisy itu kalau ada laki-laki yang hebat, gagah, perkasa, itu disuruh istrinya gak bergaul sama laki-laki itu supaya ada gennya itu turun gitu loh. Supaya dapat spermanya nanti jadi anaknya jadi gitu juga. Itu keyakinan mereka pada saat itu. Tapi Islam datang mengubah semua karena Islam untuk seluruh alam semesta, agama Allah. Kalau kenapa dari Arab itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah pilih dulu banyak nabi-nabi dari beragam macam suku, ya kan gitu. Itu yang dimaksud. Kemudian kenapa Bani Israel punya kelebihan? Karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam.
Bani Israel teman-teman, Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Yakub ini anaknya Ishak. Ishak ayahnya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah berdoa untuk supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keturunan beliau jadi keturunan yang baik, dan Allah ijabah. Makanya Ibrahim mendapatkan julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah Ibrahim alaihissalam semua yang datang keturunan beliau. Dari istri pertama ada Ishak, istri kedua ada dari Sarah, dari istri kedua ada Hajar, ada Ismail. Dua-duanya nabi. Dari Ishak, setelah dua nabi ini datang setelahnya keturunan Ishak semua. Ada Yakub, gitu kan, ada Yusuf, ada Musa, kemudian ada Daud, ada Sulaiman, ada Ayub, ada Yunus, ada macam-macam nabi di sini sampai Isa alaihissalam. Semua dikenal dengan turunan Bani Israel. Israel sebenarnya nama lainnya Nabi Yakub, gitu kan. Jadi ini keturunan Ibrahim alaihissalam. Terakhir datang keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ismail, dari jalur Ismail, gitu kan. Jadi ini cuma, dan kita perlu tahu suku-suku teman-teman di muka bumi ini yang Allah ciptakan itu variasi kehidupan, bukan untuk saling berbangga-bangga merasa lebih dari yang lain. Makanya Islam mengajarkan kita kalau masuk dalam saf sholat sama semua kan, yang orang Arabnya, yang orang Melayunya, yang orang bulenya, yang orang Afrikanya sama, tidak ada bedanya. Yang masuk pertama di saf tidak boleh dimundurkan walaupun dia tukang sampah. Haknya di depan Allah SWT. Di Arafah kita haji semuanya sama. Presiden pun pakai baju ihram. Dia tidak ada bedanya. Sama-sama dengan tukang sampah, sama kalau haji pakai baju ihram. Tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya itu cuma variasi kehidupan. Sebagaimana Allah ciptakan beragam macam buah. Bayangkan kalau cuma satu jenis buah pisang saja misalnya. Allah SWT ciptakan pisang, anggur, jeruk dengan beragam macam delima, ini, itu. Itu supaya memvariasikan kehidupan ini. Begitu pula dengan ragam suku, bahasa, makanan, hewan-hewan. Allah bisa ciptakan ayam saja misalnya, atau kambing saja, tapi Allah ciptakan kambing, sapi, ayam, kelinci, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang apa namanya punya karakter menyerang, ada yang punya karakter lembut dan seterusnya. Semua itu untuk menjadi variasi kehidupan. Di zaman sekarang bagaimana bentuk contoh membebaskan budak? Kalau sudah ada budak baru ini dibahas tuh. Kalau sudah ada budak, nanti ada jihad. Kalau Anda sudah hadapin jihad yang syar'i, kemudian menang, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, di bawah naungan kita dapat bagikan itu nanti kalau pasukan Islam menang lawan pasukan kafir, misalnya 1000 orang lawan 1000 orang, menang orang Islam, orang kafir meninggal 300 orang, sisa 700. 700 itu jadi hamba sahaya, dibagikan kepada para mujahidin. Gitu kan? Seperti waktu kasus perang Uhud, pada saat Umayyah bin Khalaf menjadi tawanannya Abdurrahman bin Auf, tapi akhirnya terbunuh di tangan Bilal, gitu kan? Itu jadi tawanan dia, ya, di tawanan dia, karena dia mendapatkan di kancah peperangan dan minta agar menjadi tawanan Abdurrahman. Itu jadi budaknya. Nanti tentu ada hukum-hukum syar'i. Ibadah kalau dia bebaskan, saya bebaskan kamu karena Allah. Kafir atau beriman, tidak ada paksaan. Budak tidak harus masuk Islam. Boleh dalam keadaan kafir, boleh itu hukum syar'i sendiri. Jadi dia bebasin hukum, atau dia jadikan sebagai kafarahnya tadi, atau diberikan kesempatan mukatabah. Ya, itu seperti itulah. Jadi ini terjadi di kancah peperangan jihad. Ada sebagian informasi yang saya temukan dari beberapa masyayikh di Saudi, kalau di Mauritania, di Afrika masih ada perbudakan ini, masih ada turun-temurun. Dan biasanya di musim haji, khusus jemaah haji dari Mauritania di wilayah Afrika, itu masih ada turun-temurun budak yang mereka kalau haji mereka bebasin di musim haji itu. Kamu bebas karena Allah, kamu bebas karena Allah. Jadi beberapa orang. Saya sempat dapat dari salah satu LSM di Saudi itu kurang lebih sekitar 10.000 rial waktu saya masih di sana mahasiswa ya. Kalau sekarang kita sekitar 30 jutaan, itu bisa bebasin budak, bayar kafarah begitu. Saya pernah mendengar 3 sahabat yang tertawan oleh orang-orang kafir yang kemudian dipenggal, lalu setelah dipenggal, kepala mereka bisa baca Al-Quran. Apa benar itu? Pada perang apa itu? Saya nggak pernah tahu tuh. Kepala sudah dipenggal bisa baca Al-Quran? Allahu a'lam. Saya nggak pernah tahu kalau soal itu. Saya pernah mendengar juga cerita tentang sahabat Nabi mencium punggung Nabi SAW karena ia pernah dicambuk oleh Nabi. Karena Nabi menyatakan apa ia telah berbuat zalim. Ini bukan cium punggung ya, tapi perut. Itu terjadi di perang Badar. Seorang sahabat dari Ansar yang badannya agak gemuk. Saya lupa namanya sekarang, tapi kalau ikutin di materi sirah saya ada itu, saya sebutin. Orangnya itu gemuk, Nabi SAW waktu ngatur pasukan dengan tongkat beliau, masuklah di saf, disuruh tata rapi. Orang ini kena agak besar badannya, Nabi SAW sempat sentuh perutnya mengatakan masuklah ke saf. Waktu pas kesentuh tongkat itu sedikit saya di perutnya cuma untuk mundurin di saf, lalu dia bilang, ya Rasulullah Anda sakiti saya minta kisos. Di kancah peperangan, di saf pertama pasukan jihad. Biasanya ini orang-orang yang paling bakti dengan Nabi gitu kan. Ini minta kisos. Semua sahabat bilang ya, hai fulan, ya bertakwalah kepada Allah. Ini Rasulullah. Dia bilang tidak. Rasulullah sakiti saya. Ini kesentuh kulit saya. Saya punya hak untuk kisos. Kata Nabi SAW, baiklah kisos. Dia bilang ya Rasulullah, tadi waktu Anda sentuhkan tongkat Anda, baju saya sedikit tersingkap.
dan tongkat Anda menyentuh perut saya. Memang betul, begitu memang tadinya. Kesentuh tongkat itu ada bajunya yang terbuka kancingnya, rupanya kaitannya, maka kesentuh di perutnya. Dia bilang, saya juga mau ya Rasulullah. Sahabat yang lain marah, wahai fulan, ini Rasulullah. Dan ini di medan perang. Dia bilang, saya mau kisos. Pokoknya saya maunya kisos. Nabi SAW menyingkapkan sedikit perut beliau, ternyata sahabat tersebut datang memeluk Nabi SAW lalu mencium perut beliau. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, tadi memang betul semua yang saya lakukan. Saya tidak bohong tuh. Artinya badan saya kena segala, saya memang melakukan. Tapi saya bukan mau mengkisos Anda ya Rasulullah. Anda sudah lihat ini musuh di depan. 1000 orang pasukan perang, semua dengan kudanya, semua persiapannya. Kita bisa habis nih 300 orang. Ini peperangan pertama Anda dalam Islam dan saya bangga bisa hidup. Dan saya ingin yang terakhir tersentuh dengan kulit saya adalah kulit Anda. Karena itu saya menciumnya. Ini kisah. Kalau ini ya, ini yang saya tahu Allah alam. Kalau tadi masalah yang pertama saya tidak tahu itu. Merujuk pada surah Al-Baqarah 207. Apakah tafsir dari firman Allah ini bisa mengambil dalil bahwa para pelaku teroris, ISIS dan sebagainya? Tentulah tidak masuk, ini lain. Maksudnya mereka yang bom-bom duri sana sini, nggak masuklah dari Al-Baqarah 27. Jauh dari 207 iya gitu. Nah, masuk ini nggak mungkin. Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan? Perhatikan sebab nuzul ayat. Kita kalau ada ayat Al-Quran punya sebab turun, namanya sebab nuzul, atau hadis punya sebab wurud, kita harus tahu apa itu, maka kita akan tahu hukum syar'i. Kalau yang tidak ada, baru kita kembali kepada pendapat para sahabat dan tabi'in bagaimana menanggapi ayat tersebut. Jadi kalau ada sebab nuzul jelas. Karena ini sebab turunnya jelas. Gara-gara Suhaib tadi mensedekahkan seluruh hartanya. Orang yang melakukan sebuah seperti ini karena Allah, dia untuk meninggalkan sebuah wilayah kafir, akhirnya dia mengeluarkan seluruh hartanya, insya Allah ini sangat baik, itu sangat positif gitu. Ya, jadi ini masuk dalam ayat. Tapi kalau yang lain-lain ini, itu sama sekali tidak masuk. Teman-teman sekalian garis bawahi. Ya, ini pendapat yang saya pegangin dan ulama sudah menyampaikan di Timur Tengah masalah ini. Dan saya tetap mengatakan teman-teman, kalau Mekah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW dan Madinah tempat meninggalnya Nabi SAW, Islam bermurah sana, di akhir juga di sana. Tidak mungkin dua kota ini sesat. Nggak mungkin sudah. Karena yang banyak hadis yang menjelaskan masalah itu. Mendekati hari kiamat pun adalah Nabi SAW mengatakan akan keluar dari Madinah, gitu kan? Anak muda yang paling terbaik pada saat itu dari sisi imannya. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Madinah, gitu kan? Pusat daripada keimanan. Dia akan keluar seperti biawak keluar dari lubangnya dan dia akan kembali lagi. Ya mau belajar Islam kembali ke Madinah. Ini sudah jelas sabda Nabi SAW seperti itulah. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, ini pusat daripada agama kita. Jangan sampai kita meninggalkan dua kota ini gitu. Ya. Kalau kita lihat fatwa para ulama tentang berhubungan masalah bom bunuh diri dan segala, dari fatwa ulama di dua kota ini mustahil ada yang membolehkan. Tidak ada sama sekali. Jihad berperang, silakan masuk di kancah peperangan. Jangan bom Indonesia teman-teman. Kesana ke Israel tuh. Gitu. Sana berangkat sana bom sana gitu. Dan itu pun bomnya lempar bom kita kepercik mati syahid. Itu Anda lakukan. Ini bom Indonesia, bom orang Islam juga, menganggap orang kafir kalau tidak sepaham dengan dia. Dari mana ini teman-teman sekalian? Ini nggak ada. Jadi nggak bakal nyambung, apalagi mau disambung dengan Al-Baqarah 207 tadi sudah tidak sama sekali. Gitu. Di akhir hayat Suhaib Ar-Rumi melewati masa fitnah besar. Bagaimana sikap beliau menghadapi fitnah tersebut? Ada di pihak manakah beliau? Sudah saya katakan beliau melepaskan diri dan tidak dinukil secara khusus tentang apa perilaku beliau. Tapi beliau dikatakan sama dengan sahabat-sahabat seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya memang berlepas diri. Berlepas diri itu mereka menjalankan hadis Nabi SAW yang kata Nabi kalau fitnah nanti terjadi, artinya ribut di antara kalian tidak tahu apa jalan keluarnya, maka patahkanlah pedang-pedang kalian dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Jangan ikut-ikutan. Hanya itu yang dinukil oleh ulama kepada kita dan masuk dalamnya Suhaib radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan ayat Al-Quran dan riwayat hadis yang berkaitan dengan perbudakan? Karena zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Apakah ada fadilah yang bisa diambil untuk zaman sekarang? Tentu itu berlaku pada saatnya, seperti misalnya haji. Dia berlaku hanya di waktunya, di tempatnya, gitu kan. Jadi misalnya haji ya bulan Zulhijjah itu, di waktu itu saja 8 sampai 13 Zulhijjah. Dengan gerakan, dengan kegiatan, dan itu berlaku. Sama dengan perbudakan. Kalau terjadi jihad, terjadi ada orang rampasan, tawanan perang, maka itu baru terjadi perbudakan. Berlakulah semua hukumnya. Yang lain tidak ada itu. Memang tidak terjadi seperti sekarang, tidak ada gitu. Apakah seorang yang berumah tangga bisa mencapai kedudukannya seperti sahabat Nabi Muhammad SAW? Tahapan seperti apa? Tentu saja, tentu saja. Dan nanti akan ada teman-teman sekalian insya Allah setelah membahas sahabat-sahabat laki-laki, kita akan tablik akbar sahabiat perempuan. Saya tidak akan berhenti di sini. Insya Allah dengan izin Allah, selama Allah masih kasih panjang umur, Allah masih mudahkan semuanya, kita akan bedah 4 jilid sahabat laki-laki ini.
Setelah selesai jilid keempat kita akan masuk ke kisah sahabiat. Kita juga akan bedah buku lain. Kisah tentang istri-istri Nabi SAW, sahabiat-sahabiat Nabi yang lain. Itu akan kita pelajari semua kisah mereka. Dan insya Allah itu akan ada bahasanya. Tentu saja bisa. Ikuti sahabiat maka akan sama dengan kedudukan mereka insya Allah. Anda mau tanyakan bagaimana hukum bom bunuh diri di kancah peperangan, memerangi orang kafir. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi nggak boleh. Di kancah peperangan pun tidak boleh. Ya, ini dalilnya jelas. Tidak pernah Nabi SAW, tidak pernah ada sahabat yang sengaja membunuh dirinya untuk bunuh orang lain. Mereka berhadapan iya, sampai detik terakhir. Mati ya sudah mati syahid. Nah, seperti itulah. Kalau mereka mati karena luka, gitu kan? Seperti Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu kena anak panah dan luka. Akhirnya setelah selesai peperangan berapa hari baru mati, gitu kan? Tapi ini tetap Nabi SAW hitung mati syahid karena dia mati kena luka di kancah peperangannya. Penyebabnya itu. Maka seperti itu pemahamannya. Ini kalau masalah apakah tawanan perang dijadikan budak juga? Jawabannya sudah iya jelas. Mengapa pemilik budak wanita boleh memperlakukan budaknya seperti seorang istri? Itu hukmullah. Allah mengatakan dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Allah mengatakan tentang masalah zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Ya, yang artinya mereka tidak boleh meletakkan kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang diberebut dengan tangan kanan mereka. Budak wanita memang hukum syar'inya begitu. Dalam Islam, Nabi SAW punya Maimunah dan Maria. Dua-dua ini bukan istri Nabi, ini budak, sahaya. Islam boleh dia menggauli hamba sahayanya. Hukum Allah begitu. Jadi tidak bisa kita bahas lebih jauh apa hikmahnya, kenapa, itu sudah hukum Allah begitu. Anda boleh baca kepada rujukan-rujukan tentang masalah ayat-ayat. Di antaranya surah kalau tidak salah di awal 7 ayat pertama surah Al-Mu'min ya. Itu membahas itu qad aflahal mu'minun dan seterusnya sampai akhir ada dikatakan situ walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang telah beruntung orang yang beriman, disebutkan tentang orang khusyuk dan seterusnya. Dikatakan sampai salah satunya yang mereka menjaga kemaluan mereka kecuali pada istri-istri mereka atau yang mereka dapatkan dari tangan kanan mereka dengan peperangan. Jadi budak hamba sahaya memang boleh digaulin, gitu kan? Sebagian ulama mereka boleh nikahi, mereka juga boleh tidak nikahi. Hukum syar'i seperti itu, hukum Allah gitu. Makanya beberapa sahabat memiliki ya banyak hamba sahaya dan banyak ada juga istri dibatasi 4. Kalau hamba sahaya tidak ada batasnya. Hukum Allah seperti itu. Tapi kalau terjadi pergaulan dan si perempuan itu hamil, maka anaknya yang lahir menjadi orang yang bebas, bukan lagi budak. Bukan lagi budak. Ini bisa kembali, ini tentu ada bahasan panjang ya, bisa lebih banyak membaca seperti buku yang sedang saya bahas di YouTube ada Minhajul Muslim. Kalau bisa beli bukunya Terbutan Darul Haq, kemudian baca khusus bab raqabah, bab keterbudakan, nanti lebih jelas itu tentang hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya. Apakah ada dalil kalau umat Islam harus mengikuti salah satu dari 4 imam? Contoh Indonesia mengikuti Imam Syafi'i. Tidak ada, tidak harus itu. Tapi 4 imam ini sudah disepakati oleh ulama kalau madhab mereka boleh dipegangi, madhab mereka boleh dipegangin, dan mereka ini kembali kepada dalil. Ini juga sudah saya bahas di Minhajul Muslim di YouTube, bisa dilihat atau di web di www.khalidbasalamah.com itu ada Minhajul Muslim diketik dan bahasan pasal sebelum pasal adab akhir bab akidah ada kedudukan para ulama ya, bagaimana bermuamalah dengan para ulama, itu sudah saya jelaskan panjang lebar tentang masalah hukum-hukum seperti ini. Jadi situ dijelaskan, maaf sebentar ya, itu dijelaskan tentang bagaimana harusnya kita bermuamalah dengan para ulama, dan 4 orang ini Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad semuanya adalah orang-orang yang sudah dipegangi seluruh dunia, disepakati oleh muslimin, mereka bisa jadi rujukan. Masalah ada orang berpegang pada sebuah madhab itu boleh-boleh saja, bukan tidak boleh. Tapi kebijaksanaan kebijakan yang baik adalah, bijaksananya seseorang adalah kalau dia kembali kepada dalil. Dia kembali kepada dalil. Jadi misal gini, ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, mereka dipertemukan pendapatnya dalam satu hukum, lalu kita temukan ternyata ada di antara mereka yang sudah kita bisa baca sekarang karena buku-buku sudah banyak. Kalau zaman dulu mereka masih berpisah-pisah, gitu kan? Imam Ahmad di Irak, Imam Malik di Madinah, Abu Hanifah juga di Irak, tapi Abu Hanifah sudah meninggal jauh. Meninggal tahun 150 Hijriah, tahun lahirnya Imam Syafi'i. Imam Malik tahun 179, Imam Syafi'i meninggal 204, kalau tidak salah Imam Ahmad 240 sekian. Ini masa-masa kejayaan mereka, tapi ini pisah tempat semua, dan pada zaman itu ilmu satu sama yang lain yang mereka kuasai tidak semuanya sampai ke yang lainnya. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah dan selalu berselisih pendapat nih, karena Imam Malik tinggal di Madinah,
Imam Malik rahimahullah banyak interaksi dengan tabi'in yang belajar dari sahabat langsung, gitu kan. Maka Imam Malik sampai menulis dalam buku beliau, sampai kalau ada sebuah hukum yang belum jelas, maka perbuatan ahli Madinah bisa menjadi hujjah. Seperti misalnya waktu diperselisihkan masalah sa'. Sa' itu takaran ukuran untuk zakat gandum dan segala. Jadi sa' ini yang mana nih dipegangi? Islam sudah nyebar sampai ke Irak, sampai ke Persia. Di sana juga ada sa', di Madinah juga ada sa', ada takaran. Maka kata Imam Malik, sa'nya ahli Madinah jadi pegangannya. Karena ini diturun-temurun dari zaman Nabi SAW. Ini kan contoh saja ya. Imam Abu Hanifah waktu itu tinggal di Irak, dan zaman itu beliau banyak sekali orang yang mendustakan hadis. Ya, mereka buat hadis-hadis palsu. Maka Imam Abu Hanifah sortir benar-benar tuh, nggak sembarangan. Jadi agak beda dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik kayaknya kayak kesannya toleransinya banyak, gitu kan. Imam Abu Hanifah kayaknya super ketat, gitu kan. Seperti itu. Dan kebanyakan menggunakan akal yang dijabarkan dari dalil yang sudah ada. Karena di zaman itu banyak pendusta hadis. Pernah satu kali Imam Malik bertemu dengan Abu Hanifah, dan murid Imam Malik berkata di Mekah, lagi haji nih, wahai Imam, tuh Abu Hanifah lagi ada di sana tuh, yang selama ini berselisih pendapat dengan anda. Imam Malik penasaran, ketemu. Lalu ketemu, kata Imam Malik, saya mau bertemu sendiri, murid-muridnya nggak ada yang ikut. Lalu Imam Malik berbicara panjang lebar dengan Abu Hanifah, gitu kan? Masalah perselisihan dalil di antara mereka. Setelah selesai berapa waktu gitu, lalu Imam Malik berdiri ketemu sama murid-muridnya. Murid-murid tanya, bagaimana pendapat anda wahai Imam? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Imam Malik mengatakan, saya telah dipertemukan oleh Allah dengan seorang laki-laki yang kalau dia mau buat tembok ini bisa berbicara, maka berbicara menyampaikan hujjah, karena hujjahnya sangat kuat gitu loh. Ini bukan orang sembarangan. Maka dari statement seperti ini, dan juga keempat imam termasuk Syafi'i dan Imam Ahmad, semua mengatakan apapun ya dari pendapatku yang bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW, maka ambil hadis Nabi dan buanglah ya ke belakang punggung kalian pendapatku. Jadi jelas kita disuruh ikuti pendapat Nabi SAW. Bijaksananya seorang penuntut ilmu kalau dia mengambil dari empat pendapat ini mana yang lebih sesuai dalilnya dan kuat. Apalagi sekarang kita sudah bisa menukil semua dalil mereka, gitu kan. Saya ingat waktu saya masih kuliah di Madinah, kita belajar masalah fikih. Subhanallah, terinci sekali itu. Hukum jual anjing misalnya. Imam Malik bilang apa? Ini pendapat dalilnya, ini pendapat ini dalilnya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengatakan apa? Lalu kita bisa dengan bijaksana melihat, oh ternyata dari empat ini dalil yang paling kuat ini rupanya, kan gitu. Seperti itulah. Maka itu kebijaksanaan yang kita bisa ambil. Jadi dengan begini juga kita bukan berarti tidak berpegang pada satu madhab, atau kita bisa mengatakan saya Syafi'iyah, tapi bukan berarti semua Syafi'i walaupun ada yang salah kita katakan jalani, tidak. Tapi kita terbuka untuk menerima pendapat yang lebih kuat, terutama hadis Nabi SAW. Apakah boleh akikah pada saat dewasa? Karena pada masa kecil saya belum diakikah karena orang tua saya awam. Apa hukumnya? Saya pernah dengar ceramah bahwa jika masih hidup tergadaikan. Ini khilaf di antara ulama. Pendapat ulama yang paling kuat sebenarnya mengatakan akikah gugur hukumnya kalau sudah lewat waktunya, gitu kan? Sudah lewat waktunya. Baik itu karena kejahilan, karena tidak tahu, gitu kan? Atau memang ketidakmampuan. Ini pendapat yang paling kuat. Misal gini, antum sudah lewat hari ke-7 memang tidak mampu. Memang miskin, tidak ada apa-apa. Nggak bisa. Kedepannya pun ini kayaknya tidak ada uang nih, nggak bisa. Allahu alam kapan saya punya duit. Maka ini pendapat pertama mengatakan sudah tidak ada lagi, gugur. Kecuali kalau antum misalnya punya gaji nih, antum pasti akan dapat, pasti, cuma sekarang lagi tidak ada. Atau orang tua lagi sakit, tiba-tiba kita harus bayar rumah sakitnya dan kita bisa. Nah ini pendapat masih dikecualikan. Dari pendapat pertama mengatakan kalau ada udzur-udzur syar'i begini dia masih boleh akikahkan. Pendapat kedua mengatakan terbuka. Kalau orang memang bukan sengaja meninggalkan akikah, ada orang tidak mau akikah, sudah tidak mau keluarin. Ini lain, ini sudah mutlak, disepakati oleh semua, tidak ada lagi akikah buat dia. Karena dia pungkirin dari awal lewat waktu dengan sengaja. Seperti orang yang lewatin waktu sholat secara sengaja gitu. Tapi kalau dia tidak tahu, memang dia belum mampu, maka ini pendapat kedua mengatakan boleh. Saya terakhir juga duduk di salah satu majelis di Masjid Nabawi, tapi saya tidak sempat tahu siapa syekh itu. Karena hanya kebetulan pas umroh, kemudian ada yang tanya tentang masalah akikah ini. Dan beliau membaca dari sebuah kitab yang beliau pakai, dan sempat mengatakan akikah itu ya yang pendapat kedua yang dia pegangin, kalau boleh saya dilakukan kapan punya kemampuan. Karena ada hadis Nabi SAW di riwayat Bukhari yang berbunyi, jiwa itu tergantung dengan atau tergade dengan akikahnya. Pak Ustaz, bagaimana kita menyikapi gerakan Syiah yang selalu mencaci para sahabat dan Rasulullah SAW dan sampai saat ini masih tersorot? Tentu saja kita perangin ya,
Diperangin sini dalam arti kata perangin dengan ilmu, dengan ilmu. Pada saat mereka menyampaikan argumen yang salah, seminar tentang mencicah sahabat, kita membuat seminar yang mendukung sahabat. Pada saat mereka mengangkat pedang untuk memerangi orang yang mendukung sahabat, ya kita perangi mereka dengan pedang. Itu maksudnya dengan ilmu, pada tempatnya. Hakim, bijaksana. Bukan berarti semua orang Syiah kita perangi dengan pedang, tidak. Didakwahin. Kalau mereka sampaikan pemahaman yang salah, kita luruskan pemahaman yang salah. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah punya pendapat yang bagus sekali masalah ini. Beliau mengatakan waktu ditanya, wahai imam, wahai syekh, bagaimana pendapat anda tentang Syiah yang sekarang sudah menyebar, sudah mulai banyak sekolah-sekolahnya, mereka buat seminar, mereka berinfak dengan uang-uangnya untuk mengembangkan pemahaman yang mencaci maki dan mengkafirkan sahabat. Kata Syekh rahimahullah, beliau bilang, kalau mereka buat satu nadwa seminar, kalian buat dua nadwa. Kalau mereka bersedekah 1.000 real, kalian bersedekah 2.000 real. Kalau mereka menyebarkan satu informasi, kalian sebarkan 1 atau 3 informasi. Jadi saingin mereka di lapangan, nanti Allah akan tunjukkan kebenaran. Pada saat mereka angkat senjata memerangi ahli sunnah, maka ahli sunnah angkat senjata memerangi mereka. Seperti itulah, gitu kan? Jadi kita bijaksana dalam menghadapi semua itu.